Oke, kembali dengan Bung Ferdi. Kita akan menanyakan terkait tips-tips bagi pemula untuk supaya baca buku nggak ngantuk. Ini kan banyak nih teman-teman yang baru pengen baca buku atau bagaimana. Itu bukan mesti ngantuk, Pak. Belum 3 jam udah ngantuk, masih 2 lembar udah ngantuk. Nah, kira-kira tips dari pembaca lawas nih, guys. Lawas jono Brandy pembaca. Veteran nih, guys, veteran. Kira-kira apa nih, Kang, kalau boleh tahu tips untuk supaya apa ya, membudayakan membaca. Berlebihan nih Mas, berlebihan. Gimana? Pendek pengalaman saya ya. Nah, ini pasti merendah selalu. Pembaca real teman-teman. Pembaca real. Baca cerpen. Kenapa cerpen? Karena kumpulan cerpen itu isinya kan judul cerpen itu biasanya 5-7 halaman. Cerita itu selesai berganti ke cerita lain yang dimana sebagai pemula kalau membaca dalam kurun waktu 10 menit itu kadang sudah ngantuk. Benar. Jadi kumpulan cerpen itu pas, satu hari satu cerpen, satu hari satu judul maksudnya, bukan satu hari satu buku, satu hari satu cerpen. Karena kan kumpulan, ada banyak judul di dalamnya. Itu menurut saya cerpen. Kenapa kumcer? Karena itu di 6-7 halaman selesai, kita baca besok atau 2 hari lagi atau di saat repot bisa. Tapi kalau baru terus dipaksa membaca fiksi kayak berat. Karena fiksi itu perlu waktu yang luang. Karena kita kan imajinatif, kita kan diajak bermain. Terus ketika kita break 2-3 hari kita membaca lagi, takutnya feel-nya hilang. Bayangan kita, konteksnya apa, kita hilang. Takutnya itu karena kita belum terbiasa membaca. Jadi wis ngantuk, gak kuat, pegel di delek. Terus suwe nggak baca, pas baca lagi feeling hilang. Tapi kumpulan cerpen itu pas. Tapi ini ya, memang semua pembaca pemula itu pasti mengalami yang namanya baca terus ngantuk. Itu pasti mengalami. Asli Pak, aku sisan ngono Pak. Di awal-awal membaca. Ngantuk Pak. Padahal tekong ini gak ngantuk, tapi pas muncul ngantuk. Itu real. Itu real. Apa ya? Ada kaitannya nggak dengan HVS atau lampu atau ya memang ngantuk aja? Aku sih kok ngantuk aja sih memang. Belum terbiasa itu. Enggak, banyak orang kan ini menjadi apa ya, common sense, semua orang pembaca pasti merasakan baca awal-awal mesti ngantuk. Nah, berarti ya semua merasakan ya, dan itu betul Mas. Apa, bisa dibilang sunatullah? Enggak Cik, berlebihan nih. Enggak, maksudnya semua orang kan pasti merasakan gitu. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah ada pembahasan ilmiahnya atau bagaimana? Coba tanya yang lebih ahli. Enggak, pendapat sampean menurut sependek pengetahuan jenengan aja. Ya karena belum terbiasa itu Mas, jadi belum terbiasa. Berat. Terus ngantuk bisa, itu fakta sih, 10 menit terus ngantuk. Semua ya rata-rata membaca ya? Aku gak paham sih experience yang lain. Aku waktu awal itu ngantuk. Terus tadi kan soal kumcer ya, kumcer apa yang direkomendasikan untuk pembaca-pembaca nih? Kalau dia suka politik dulu deh, kalau dia suka politik. Kalau dia suka politik. Sundari kok ini sentimentalisme calon mayat sih, tapi belum baca. Apa itu? Kayak aku belum ada kumcer politik. Yaudah, gambar secara garis besar aja deh. Kompas. Beberapa baca tulisannya siapa? Terus di Matahari sih lah, aku merasa pintar bodoh saja tadi. Itu termasuk kumcer ya? Kumpulan cerpen. Ada 25 judul di dalamnya. Membahas soal mengajak kita untuk beragama itu seyogianya saja, tidak perlu sing fanatik, kotok keras. Terus banyak anekdot keagamaan yang menyentil perilaku umat manusia. Oh, berarti ada humor. Dibalut dengan humor. Oh. Makanya judul bukunya kan Sufi dari Madura. Merasa pintar, bodoh saja tidak. Bodoh saja tak punya. Oh, merasa pintar, bodoh saja tak punya. Oh, bukan tidak ya? Bodoh saja. Oke. Selain itu, nggak ada lagi? Sundari Keranjingan Puisi. Sundari Keranjingan Puisi. Soal apa? Itu pengalamannya Gunawan terus dijadikan tulisan kumcer gitu. Garis besarnya itu sih pengalamannya. Terus cerpen Iko sing gone Sawiji. Kayak berhenti di situ deh Mas. Untuk kumcer ya? Iya kumcer. Oke, tadi kan
bagaimana tips-tips supaya tidak ngantuk? Yang pertama adalah membaca kuncer terlebih dahulu. Nah, tips berikutnya nih supaya tidak ngantuk lagi. Gak ada. Selain itu. Ada. Tapi saya rasa setelah melakukan hal yang pertama, terus tetap konsisten mau baca, kayak nanti daya bacanya kebentuk, jadi nggak bakal ngantuk. Oh, pertama itu konsisten ya, kemudian ya konsisten untuk Luangin lah. Mungkin setengah jam cukup. Nanti timbul kesukaan kan sok ngulangin 1 jam. Jadi kalau bisa kemanapun harus membawa buku. Nggak harus. Loh, Nggak harus, cuma ya kalau ingin membawa buku kemanapun ya silakan. tapi direkomendasikan untuk membaca buku 1 hari 1 kali. Enggak, 1 hari 1 cerpen. 1 hari 1 cerpen. Baik itu di luar buku atau di PDF nggak apa-apa. PDF pun boleh asalkan itu tidak baca. Tapi kan gini Mas ya. Ada orang yang Perlu membacakan. Iya enggak, maksudnya di PDF mau coba buku lah, engko akan pilih bedo karena nak buku bedo nang PDF bedo pada karunya kalau HP lah anak HP ngono. Nah, menurut sampean itu gimana? Kira-kira ada bener nggak kira-kira? Nggak apa-apa itu maksudnya gimana? Ya nggak apa-apa, mereka punya pilihan itu. Kalau saya sendiri atau mungkin beberapa teman itu tidak terbiasa di HP karena ada kontras cahaya dari HP. Oh. Itu kan kadang bikin capek mata. Meskipun pakai kacamata anti radiasi? Jancuk. Gimana? Itu kan solusi juga itu. Salah satu bentuk solusi gimana kalau gitu? Pakai mode tidur. Iya, bisa pakai mode tidur. Berarti nggak apa-apa ya? Pakai HP. Maksudnya kan kita mau membudayakan membaca lewat buku nih. Tapi dengan start masuknya adalah membaca melalui HP itu efektif nggak kira-kira? Nggak apa-apa, kan bisa baca kayak artikel jurnal-jurnal kesehatan, artikel berita-berita apa. Itu kan dari HP. Ya kalau terbiasa ya nggak apa-apa. Bebas Mas, semua punya pilihan Mas. Oke, segitu dari cerita kawan Kang Ferdi. Oke, terima kasih teman-teman. Trilogi Margin Kiri, sing pembantaian 65, metode, riwayat terkubur sampai kekerasan budaya. Trilogi Penerbit. lu nggak trilogi? Trilogi penerbit Margin Kiri soal 65. Harusnya kan penulis ya, ini penerbit. Oh, bukunya siapa itu? Margin Kiri. Metode Jakarta. Oh, Alameter Jakarta. Riwayat terkubur. Terus kekerasan budaya pasca 65. Bukunya Siska. Kebalik dari riwayat terkubur dulu. Metode Jakarta sih, riwayat terkubur terus kekerasan budaya. Kan juga riwayat terkubur sih. Iku, Dhisik riwayat terkubur. iku sing rekomen. Ya oleh kepingin terus soal 65 secara. Oh, soal pembantaian. Yang pertama buku sing kudu tuku pertama sih. Lek non fiksi tapi enak cerita ya Laboratorium Palestina. Lu cari 65. Iku lek kepingin ngerti 65, tapi lek kepingin ngerti secara luar internasional geopolitik terus pembantaian lek Palestina akeh. Karena kan pembantaian Rwanda, Uighur, junta militer Chili. Iku anak Filipina. Laboratorium Palestina. Yang kedua, Kemo non fiksi kan ya, lek sastra fiksi sampean gak berat, menghibur dikai panslento dan kebetulan penulisnya wong Lamongan, support Jawa Timur. Mahfud Iqbal, Dawuk. buku ini Dawuk Iya. judulnya. Judulnya Dawuk, kisah kelabu dari Rumbuk Randu. Kisah kelabu Dari Rumbuk Randu. Ono romanse, ono getire, terus akeh punchline komedi. Dawuk. Dan berarti- buku itu juara Kusala Sastra 2017. sing santai-santai. Menghibur. Fiksi novel lah. Yang ketiga, Yang ketiga, ono buku iki, kumpulan esai. Disabilitas dan narasi ketidaksetaraan. Judulnya. Iya, disabilitas dan narasi ketidaksetaraan. Itu kumpulan esai. Penulisnya bukan penyandang difabel tapi dia tumbuh di keluarga difabel. Bapak kakak terus kakak itu mengidap penyakit skoliyosis sing bengkok pun. kayak gading. Bener, jancuk kading banget. Iku tapi penulis iki guru di SLB. Dia Soal luar biasa. berkelindan di lingkungan itu. Itu soal 65 juga. Enggak, Leh, cowok kan wis kan saya tadi 3 buku soal 65 toh. sing pertama lah mau Duh, trilogi. iya mau sing pertama soal buku 65 apa yang mau? Riwayat terkubur, Riwayat terkubur, metode Jakarta, Metode Jakarta. dan kekerasan budaya pasca 65.
penerbit margin kiri semua. Yang 3 tadi itu soal apa berarti? Aku belum baca, mek baca riwayat Ibnu Burto. Enggak, berikutnya novel-novel tadi itu. Itu rekomendasi untuk apa? Ya aku mau dawu. Enggak, rekomendasi untuk buku apa? Kalian pengen tahu apa? Tahu apa? Apa novel-novel yang Sing le Palestina ta. Heeh, Le Palestina iku mau mesti jelas membahas geopolitik. geopolitik 65. Enggak. Geopolitik, terus dunia internasional, terus peristiwa-peristiwa pembantaian kayak pembantaian Rwanda, Uighur, terus junta militer Chile, terus bagaimana Uni Eropa memerangi imigran gelap, itu rata-rata kayak alutsista atau teknologi surveillance dari Israel. Oh, Dan mereka punya teknologi iki kontrol populasi dan semua teknologinya itu diuji coba di Gaza, tepian barat dan Yerusalem timur Palestina. laboratorium Palestina itu wapi, Margin kiri juga. margin kiri Berapa bandrol harga nih kalau boleh tahu? 110, harga 110. normal 126. Kita Tersedia di buku dagang? yoi. Oke deh. Kalau pengen tahu cek apa ya press listnya buku dagang nih, ready book aja. Bisa Ada cek di mana? di Highlight Story IG. Apa tuh Highlight. IG-nya? Buku dagang. Gitu aja. Buku At dagang buku langsung. dagang, nggak ada titik, nggak ada underscore. Buku dagang. Oke. Toko Jadi- buku dalam gang. Oke, ini tadi kawan-kawan rekomendasi 6 buku dari Iya, Kang 6 buku Ferdi, jatuh. 6 buku. 3 buku dari untuk mengetahui sejarah 65 dan 3 buku untuk apa ya? Pengetahuan umum. Sing sejarah 65 itu termasuk penting karena sejarah Arustama negara kita kan tidak membahas soal itu. Apalagi sekarang Fadlizon ada buku sejarah baru ya, yang Sejarah proyek nasional. sejarah proyek nasional. Sejarah nasional Indonesia. Sejarah nasional Indonesia yang di situ Skip, tidak skip, banyak skip. tidak banyak dijelaskan ya soal bagaimana 65 itu terjadi. Itu proyek untuk melegitimasi kekuasaan saja. Proyek legitimasi kekuasaan. Padahal Fadlizon adalah salah satu menumbangkan Saksi sejarah. Oh. Menurut saya saksi sejarah dan pelaku sejarah. Saksi sejarah peristiwa 98, Semanggi 1, Semanggi 2. atau PRD. Yang motivasi. Oke kawan-kawan, terima kasih. Sama-sama. Say hi dulu dong ke ini followers. Hai. Jancuk itu menang di story, Jancuk.